Welcome back, perkenalkan dengan aku, RDCT Project. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah-kisah horor yang sangat seram. Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya guys. Disclaimer guys, narasi cerita ini dibuat oleh AI hanya untuk entertain. Enjoy! Rinjani, Dosier Rudy. Narasi dokumenter RDRCT Project. Prolog. Rumah. Subuh. Rudy berangkat sebelum subuh, saat rumah masih menyimpan sisa mimpi semalam. Motor trail menyala pelan. Tas besar di punggungnya terikat rapi. Bukan tas orang yang ingin lama tinggal, melainkan tas orang yang ingin menyelesaikan sesuatu. Ia berdiri sejenak di ambang pintu. Tidak ada salam, tidak ada pamit. Hanya tarikan nafas panjang, seolah ia sedang memastikan bahwa keputusan ini benar-benar miliknya. Perjalanan ini tidak dimulai di gunung. Ia dimulai saat seseorang berhenti meminta alasan untuk bertahan. Perjalanan menuju Sembalun. Aspal panjang berubah menjadi jalan tanah. Angin makin dingin. Di sebuah tikungan sepi, Rudy mematikan mesin. Gunung Rinjani berdiri jauh di depan, diam, seperti menunggu. Rudy berkata pelan, hampir refleks. "Saya numpang lewat." Mesin kembali dinyalakan. Tak ada jawaban, namun angin bergerak. Base Camp Sembalun. Pagi sibuk dengan tawa dan bunyi logam. Rudy mengisi buku registrasi. Tangannya berhenti sejenak saat melihat namanya sudah tertulis samar di baris atas. Rudy. Ia mengira itu kebetulan. Gunung jarang salah mencatat. Yang sering lupa adalah manusia. Rudy memanggul tas, melangkah ke jalur. Jalur awal. Langkah kaki terdengar. 1, lalu 2. Rudy berhenti, menoleh. "Kalau ikut," katanya pelan. "Jalan sejajar." Langkah kedua berpindah ke samping. Tidak menghilang. Rudy melanjutkan. Pos 2 Tengengen. Kemunculan Gayatri. Petikan gitar memecah sunyi. Di atas batu besar, seorang perempuan duduk dengan gitar kecil di pangkuannya. Rambutnya terurai, wajahnya tenang, seperti seseorang yang tidak terburu waktu. "Rudy, kamu sendirian?" "Gayatri, aku jarang dihitung sendirian di sini." "Rudy, kalau begitu aku numpang duduk?" "Gayatri, silahkan. Batu ini tidak keberatan." Rudy, "Lagu apa itu?" Gayatri, "Lagu orang yang lupa pulang." Rudy, kedengarannya tidak sedih. Gayatri, "Karena yang lupa biasanya sudah berhenti berharap." Rudy menatap jalur. "Rudy, namaku Rudy." Gayatri, "Aku tahu." Rudy, "Dari mana?" Gayatri, "Nama itu tidak kamu bawa dari rumah. Kamu bawa dari niat." Rudy terdiam. Mereka berjalan sejajar. Di jalur, filosofi perjalanan. "Rudy, kamu tidak nanya kenapa aku naik sendiri?" Gayatri, "Kalau kamu masih ingin ditanya, kamu belum siap mendengar jawabannya." Rudy, "Aku tidak kabur. Aku cuma capek menjelaskan kenapa aku masih hidup." Gayatri, "Menjelaskan hidup itu pekerjaan paling berat." Rudy, "Kamu pernah capek hidup?" Gayatri, "Aku capek menunggu orang mengerti." Rudy, "Lalu kamu berhenti?" Gayatri, "Aku memilih tinggal."
Pos 3. Malam. Api unggun kecil menyala. Gayatri menyanyi tembang lama. Bahasa yang tidak sepenuhnya dipahami, namun terasa akrab. Rudy. Kalau aku mati di sini, gunung bakal ingat. Gayatri. Gunung tidak mengingat kematian. Gunung mengingat niat. Rudy. Niatku bukan mati. Gayatri. Aku tahu. Rudy. Tapi aku juga tidak yakin ingin kembali. Gayatri. Kembali bukan soal turun, tapi soal masih ada yang menunggu. Rudy. Kalau tidak ada, Gayatri. Gunung akan meminjamimu waktu. Rudy. Untuk apa? Gayatri. Supaya kamu tidak pergi karena kesepian. Rudy terdiam. Pagi. Gayatri menghilang. Pagi datang bersih. Gayatri tidak ada. Namun langkah kedua masih terdengar. Rudy. Aku lanjut. Angin bergerak. Pos 4. Kebenaran. Kabut turun. Gayatri muncul bersama 5 perempuan lain. Dila, Anita, Shirley, Rosi, dan Novi. Tatapan mereka tenang, seperti orang yang sudah selesai menangis. Dila terisak. Gayatri, dia harus... Gayatri, pelan tapi tegas. Biar aku. Gayatri menatap Rudy. Kami sudah meninggal. Sunyi panjang. Rudy. Sejak kapan? Gayatri. Sejak kami pilih berhenti pulang. Rudy. Kenapa aku bisa lihat kalian? Gayatri. Karena kamu berdiri di ambang. Tidak sepenuhnya hidup di bawah. Tidak sepenuhnya mati di sini. Rudy, kalau aku ikut, Gayatri, gunung tidak menolak. Rudy, kalau aku turun, Gayatri, gunung juga tidak menahan. Rudy, lalu kenapa kamu ada di sini? Gayatri, supaya kamu tidak memilih karena salah alasan. Menjelang puncak, pelepasan. Langit membuka cahaya. Aku takut pulang sebagai orang yang sama. Gayatri, kamu tidak. Rudy, aku juga takut tidak pulang sama sekali. Gayatri, takut berarti kamu masih peduli. Rudy, kalau aku tinggal, kamu temani. Gayatri, aku bisa. Rudy, kalau aku pulang, Gayatri, aku harus melepaskan. Rudy, kenapa kamu dulu memilih tinggal? Gayatri, karena aku mengira gunung bisa menggantikan dunia. Ternyata tidak. Ia hanya menunda. Gayatri menyentuh dada Rudy. Terima kasih sudah tidak menjadikanku alasan. Rudy, terima kasih sudah menemani. Rudy melangkah maju. Kamera tidak mengikuti. Epilog. Rudy turun. Hidup. Petugas. Nama? Rudy diam sejenak. Rudy. Buku ditutup. Nama itu tertulis untuk ketiga kalinya. Di rumah, bayangannya tertinggal sepersekian detik. Di jalan sepi, petikan gitar terdengar samar. Rudy tersenyum, tidak mencari. Pos 2. Senja lain. Gayatri berdiri sendiri. Kamu memilih pulang. Ia mengangguk kecil. Berarti tugasku selesai. Ia masuk ke kabut. Kalimat penutup.
Tidak semua yang kembali dengan utuh. Dan tidak semua yang tinggal pernah benar-benar pergi. Selesai.